dihafal aja. Lanjut contoh ya. Ya, lanjut aja. Sekarang adalah distribusi normal. Ya, distribusi normal atau distribusi Gauss adalah suatu distribusi dengan probabilitas ya. Ini tadi kalau bentuknya suatu suatu kurva, berarti itu adalah suatu distribusi kontinu. Salah satu distribusi kontinu adalah distribusi normal. Ya. Kalau distribusi tersebut berbentuk lonceng ya, atau bell curve seperti ini ya. Kalau yang hijau, perhatikan, masih ingat ya, ini apa ini? Sigma kuadrat ini apa ini? 2 minggu yang lalu apa? Kalau lambang seperti ini adalah apa? Standar deviasi ya, standar deviasi atau simpangan baku ya, standar deviasi. Kalau seperti ini ada kuadratnya, ini adalah variasi atau varians ya. Perhatikan, yang biru ini mu-nya adalah 0, rata-ratanya adalah 0. Nah, ini adalah menyatakan rata-rata ya di titik tengahnya. Perhatikan yang hijau. Yang hijau ini ya. Mu-nya min 2, berarti dia di sini di min 2. X-nya. Nah, ini dengan varians yang biru itu 0,2, yang merah itu adalah 1, yang orange itu aja adalah 5 ya. Semakin besar variansnya, semakin besar standar deviasinya, maka dia akan semakin semakin datar, semakin pendek puncaknya ya. Semakin rendah standar deviasinya atau semakin rendah variansnya, maka dia akan semakin mengkerucut ya, semakin mengkerucut. Nah, rumus probabilitas normal adalah seperti ini. Ini nggak usah dihafal, banyak sekali. Kalau yang binomial itu dihafal karena kan nggak banyak ya, cuman kombinasi dikalikan P pangkat K Q N min K. Ini kalau seperti ini nggak usah dihafal. Dimana E adalah 2,72 ini, P adalah 3,14 dan seterusnya. Nggak usah dihafal, cuman tahu saja rumusnya adalah seperti ini. Nah, untuk distribusi normal, kalau saya menggunakan perhitungan seperti ini ya, maka akan kesulitan kebanyakan ya. Jadi kalau menggunakan seperti ini, berapa luas probabilitas antara A dan B ya. Tadi kan untuk probabilitas itu dinyatakan dengan batas-batasnya ya, misalnya A dan B. Nah, berapa probabilitasnya dengan XA, antara XA dan B. Nah, ini berapa? Nah, kalau menggunakan rumus ini, maka saya harus menggunakan integral dari ini, saya integralkan dulu, saya masukkan A dan B ya. Nah, ini oleh ahli-ahli statistik dirasa merepotkan, sehingga dibuat caranya gimana? Dari distribusi normal tadi ditransformasikan ke distribusi normal baku. Apa itu maksudnya distribusi normal baku? Suatu distribusi normal yang mempunyai nilai rata-rata 0 dan simpangan baku adalah 1 ya. Ini rata-rata 0 berarti pusatnya ya, simetrisnya itu adalah 0 ya. Di 0 itu rata-ratanya adalah 0. Kemudian
distribusi normal yang tadi itu, yang bukan, misalnya bukan rata-ratanya 0 atau bukan simpangan bakunya 1, ditransformasikan ke sini. Caranya gimana? Diubah ke dalam bentuk Z, ya. Z sama dengan X min mu. Mu itu adalah apa? Mu adalah rata-ratanya dibagi sigma. Sigmanya adalah standar deviasinya. Sehingga PX sama dengan sigma dibagi 2pi dikalikan E min setengah kali Z kuadrat, ya. Nah, sehingga ya tapi tetap saja masih menggunakan rumus integral. Tapi oleh ahli-ahli statistik, ya, dibuatkan suatu tabel. Jadi kita nggak perlu menghitung luasannya dengan menggunakan integral dan menggunakan tabel, ya. Yang kemarin saya kasih linknya itu adalah tabel yang bisa kita pakai, ya. Atau ini, jadi yang mempunyai sigma tadi, mempunyai sigma standar deviasi yang yang kecil, atau standar deviasi yang besar sekali, lebih dari 1. Kalau semakin besar kan semakin semakin lebar, ya. Yang ini semakin mengkerucut. Ini ditransformasikan ke distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku. Jadi semua ditransformasikan ke sini dan ke sini dengan menggunakan yang tadi itu. Apa rumusnya? Z X min mu per sigma. Jadi ini yang harus dihafalkan. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Ini saja yang dihafalkan. Ini untuk mentransformasikan apa? Kalau misalnya ini ada X1 dibatasi X1 dan X2, maka Z1 Z2 nya adalah, ya ini tadi, X1 min mu per sigma.